Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Sinta Dewi dari PGSD 4A akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Media pembelajaran pada hakikatnya. Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi, yakni proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Kata media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau pengantar. Media mengacu pada penggunaan alat yang berupa benda untuk membantu proses penyampaian pesan. Media pendidikan adalah sumber belajar dan dapat juga diartikan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi siswa mungkin memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar. Media merupakan saluran pesan dari sumber pesan kepada anak didik. Media dapat digunakan secara mandiri oleh anak didik, dan media merupakan bagian integral pembelajaran. Artinya, tanpa adanya media, maka pembelajaran tidak dapat berlangsung. Terbatasnya media yang digunakan dalam kelas diduga merupakan salah satu penyebab lemahnya mutu belajar siswa. Dengan demikian, penggunaan media dalam pengajaran di kelas merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Manfaat media pembelajaran yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, memperjelas penyampaian pesan, mengatasi keterbatasan ruang. Media yang dirancang dengan baik dalam batas tertentu dapat merangsang timbulnya semacam dialog internal dalam diri siswa. Jenis-jenis media yang pertama ada media audio, adalah media yang hanya mengandalkan suara saja seperti radio. Yang kedua ada media visual, adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip dan slide foto. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Media ini dibagi ke dalam audiovisual diam atau slide bersuara, film rangkaian bersuara cetak suara, dan audiovisual gerak atau film bersuara. Dalam pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran, di samping menyenangkan dan memenuhi kebutuhan individu, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Ada beberapa faktor yang menghambat proses komunikasi, antara lain hambatan psikologis, kultural, lingkungan. Adanya hambatan tersebut baik dalam diri siswa maupun guru, baik sewaktu mengkode pesan maupun mendekodenya, mengakibatkan proses komunikasi dalam pembelajaran seringkali berlangsung secara tidak efektif dan efisien. Pembelajaran merupakan proses komunikasi, maka media berperan penting dalam mempermudah belajar. Apabila pembelajaran sebagai suatu sistem, maka unsur-unsur atau komponen yang terlibat dalam sistem itu tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini berarti bahwa ketiadaan suatu unsur dalam suatu sistem akan berpengaruh terhadap jalannya sistem secara keseluruhan. Oleh karena media pembelajaran merupakan unsur atau komponen sistem pembelajaran, merupakan bagian integral dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu konsep dasar multimedia. Multimedia bisa disebut sebagai penggunaan beberapa media untuk menyajikan informasi. Kombinasi ini dapat berisi teks, grafik, animasi, gambar, video, dan suara. Multimedia adalah kombinasi teks, seni, suara, animasi, dan video yang dikirimkan oleh komputer atau sarana elektronik lainnya atau digital dimanipulasi. Multimedia juga dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu multimedia offline atau standalone atau tradisional,
Keunggulan multimedia pembelajaran interaktif. Sebagai media pembelajaran, satu, memberikan pembelajaran dengan penyimpanan informasi yang baik. Dua, menuntut siswa agar lebih interaktif. Tiga, desain pembelajaran yang ditunjukkan bagi siswa dengan karakteristik belajar yang berbeda. Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai alat komunikasi interaktif yang menciptakan presentasi dinamis dan interaktif dan yang mengombinasikan grafik, teks, animasi, video, dan audio. Multimedia mempunyai kegunaan memperjelas penyajian materi supaya tidak terlalu visual, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, serta dapat mengatasi sikap pasif siswa. Dalam cangkupannya, multimedia interaktif dapat mengubah materi yang sifatnya abstrak menjadi konkret, serta dapat memberikan siswa partisipasi aktif dalam pembelajaran, mendapatkan pengalaman nyata, mengamati kejadian dalam media bentuk simbol. Selanjutnya, prinsip-prinsip multimedia. Satu, prinsip contiguity, yaitu gambar dan penjelasannya lebih baik diletakkan sedekat mungkin. Dua, prinsip kesebandingan atau proporsi, merupakan hubungan antara bagian dengan bagian lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Tiga, prinsip keselarasan, yaitu kondisi selaras atau harmoni terbentuk karena tidak adanya pertentangan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Komponen multimedia. Satu, berbasis kertas, contohnya yaitu buku, majalah, brosur. Dua, berbasis cahaya, yaitu contohnya slide dan transparasi. Tiga, berbasis suara, contohnya CD dan tape recorder. Empat, berbasis gambar bergerak seperti televisi. Lima, berbasis digital seperti komputer. Selanjutnya yaitu cara pengembangan multimedia. Satu, proses pembelajaran berbantu media. Multimedia perlahan-lahan menjadi salah satu cara bagi peserta didik untuk menggambarkan pengetahuan yang akan atau yang diperoleh di kelas dan untuk membangun penafsiran mereka sendiri dari informasi yang diperoleh. Hal ini juga mendorong kolaboratif dan kooperatif belajar antar peserta didik sehingga lebih baik menyiapkan mereka dengan keterampilan yang akan diterapkan dalam dunia kerja kelak. Pengembangan suatu software tergantung kepada tujuan, keperluan, dan berbagai faktor lain yang berkaitan erat dengan pembuatan software. Dalam pengembangan software multimedia dalam pendidikan meliputi 5 fase, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan penilaian. Untuk membantu aplikasi multimedia, bermacam-macam peralatan dapat digunakan baik software maupun hardware. Model pengembangan multimedia, pembelajaran interaktif. Satu, model APET adalah model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang diinspirasi akan kebutuhan penelitian jenis R dan D, di mana pada tahap awal diperlukan upaya penelitian sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan. Dua, model ADY adalah model generik yang banyak digunakan oleh perancang instruksional untuk pengembangan instruksional sistem desain. Tiga, model Broad dan Gall adalah model pengembangan klasik yang paling banyak diacu oleh para pengembang di bidang pendidikan. Selanjutnya, model Evers dan Baron. Model ini belum banyak digunakan sebagai acuan para pengembang, seperti pada model Alesi Trolip. Model ini juga memiliki 3 langkah utama, yaitu Decide, Design, dan Develop. Namun ada langkah tambahan, yaitu Evaluate, yang dilakukan secara menyeluruh. Model ini juga tepat digunakan untuk acuan pengembangan MPI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.